Apa sih perbedaan Shopee Paylater sama Shopee Pinjam? Nah, apakah benar nih Shopee Pinjam katanya tidak masuk BI Checking, tidak masuk Slik OJK, berbeda dengan Shopee Paylater? Langsung saja nih, gak usah basa-basi, saya akan membahas masalah tentang perbedaan Shopee Paylater sama Shopee Pinjam. Katanya kalau Paylater ini masuk Slik OJK, BI Checking, tapi kalau Shopee Pinjam itu nggak masuk. Nah, begini penjelasannya. Oke, saya akan mengasih tahu dulu ya penjelasan perinci Shopee Pinjam sama Shopee Paylater itu apa. Nah, kalau Shopee Pinjam itu merupakan fitur pinjam uang online dari aplikasi Shopee, di mana pengguna bisa meminjam uang dengan limit yang telah disediakan. Nah, apa perbedaannya dengan SPayLater atau Shopee Paylater? Nah, kalau perbedaan Shopee Pinjam itu bisa dicarikan limitnya, tetapi Shopee Paylater itu nggak bisa. Shopee Paylater hanya bisa digunakan sebagai alat pembayaran berbelanja saja. Nah, kalau Shopee Pinjam, Anda bisa melunasinya dengan dua cara dicicil per bulan atau dalam waktu 3 hari. Ya, itu Shopee Pinjam. Nah, tenor Shopee Pinjam juga bisa terbilang panjang ya, yaitu 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Namun, apakah benar nih jika Shopee Pinjam nggak masuk BI Checking seperti Shopee Paylater? Nah, saya langsung jawab aja ya. Di sini dari teman-teman yang gagal bayar, dia ngecek Slik OJK-nya, dia bilang kalau di Shopee Pinjam itu katanya nggak masuk Slik OJK atau BI Checking. Atau para joki-joki pinjol ini selalu bilang Shopee Pinjam ini termasuk dengan semi legal nih, karena nggak masuk Slik OJK sama BI Checking. Nah, berbeda dengan Shopee Paylater. Kalau kalian gagal bayar di Shopee Paylater, ya sudah pasti katanya masuk Slik OJK. Nah, SP Pinjam ini sebenarnya semi legal ya, gitu kan. Jadi yang semi legal itu ya orang bilang katanya nggak masuk Slik atau BI. Beberapa orang yang gagal bayar di sini pas Sliknya pas dia mengecek Slik, dia punya tunggakan di Shopee Pinjam dan ini tidak terdaftar. Pas udah dicek ternyata aman-aman aja gitu. Berbeda sama teman-teman yang gagal bayar di Shopee Paylater. Pas dicek dia masuk Slik OJK. Jadi orang-orang bilang Shopee Pinjam semi legal ya. Jadi yang legal itu yaitu Shopee-nya gitu. Jadi ya yang dimasuk legal Shopee-nya itu ya Shopee Paylater-nya. Dan Shopee Paylater ini gimana Bang DC-nya? DC-nya udah merata ya. Dan juga rajin juga nih bagi yang di Shopee Paylater. Jadi Shopee Paylater itu termasuk yang 4 raksasa pinjol ya. Shopee, Akulaku, Kredivo atau Kredit Pintar gitu. Oke. Kenapa dibilang raksasa Bang? Ya itu karena benar-benar ada karena ada debt kolektornya, ada DC-nya dan masuk Slik OJK gitu. Dan itu yang bagi Shopee Paylater. Oke. Nah, terus jadi rata-rata teman-teman yang saya cerita ke saya gagal bayar, mereka selalu mengalami nih dari Shopee Paylater atau dari Shopee Pinjam, katanya DC-nya ini gak terlalu rajin gitu. Ada temen yang bilang katanya 4 bulan, 6 bulan, bahkan 8 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun DC-nya itu gak datang. Jadi kesimpulannya, kalau kalian gagal bayar di Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, DC-nya random. Gak semua orang gagal bayar itu didatengin ya. Dan memang ada DC lapangan ya, tapi ini masih dipertanyakan legalitasnya ya. DC lapangan itu kan datang setelah 90 hari ya. Dan ini maksudnya tidak bisa nagih lagi maksudnya gitu kan. Ya mereka otomatis lah ditagih oleh DC lapangan pihak ketiga. Nah, ini harus dipertanyakan legalitasnya. Harusnya sesuai dengan OJK, peraturan OJK, sebelum 90 hari itu boleh datengin. Tapi masalahnya ada yang lewat dari 3 bulan itu didatengin oleh DC Shopee. Nah, legalitas seperti itu sudah masuk oleh pihak ketiga dong. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kesimpulannya sekarang jarang yang ke lapangan karena legalitasnya jarang, karena perusahaan itu sudah diatur untuk harus menggunakan DC lapangan yang punya legalitas atau sertifikat dan teredukasi. Maksudnya kalau lewat dari hal itu ya otomatis itu pakai, maksudnya kalau sudah lewat dari 10 hari ada yang menagih, itu sudah pasti dari pihak ketiga ya gitu. Dan Shopee Pinjam itu sampai saat ini masih aman ya, kecuali di wilayah Jabodetabek. Nah, untuk Shopee Pinjam sejauh ini masih aman, cuma Jabodetabek dan itu random. Jadi misalnya ada 1000 ya orang yang gagal bayar di suatu kota itu, ya paling datangnya cuma 2, 3 atau 4 gitu kan. Jadi nggak semua orang gagal bayar didatengin.
Dan layanan pinjaman uang Shopee itu disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara ya. Dan ini sudah terdaftar dan sudah diawasi oleh OJK. Jadi kesimpulan video kali ini, perbedaan Shopee Paylater sama Shopee Pinjam itu beda ya. Kalau Shopee Pinjam itu dari Lentera Dana Nusantara, kalau Shopee Paylater itu dari PT Commerce Indonesia. Oke. Terus kalau Shopee Paylater, semua paylater udah pasti masuk slik OJK. Oke, itu aja perbedaannya ya teman-teman ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, perbedaan Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, dan bagaimana apakah ada DC-nya merata atau tidak, masuk slik atau tidak. Oke, singkat saja video kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.